Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Puji rasa syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini di maghrib menjelang isya kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji Al-Qur'an. Semoga Al-Qur'an ini menjadikan syifa, menjadikan obat, memberikan keberkahan bagi kita semua yang bisa menyempatkan hadir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian Al-Qur'an ini. Semoga Allah melindungi dan memberikan rahmat kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajaran sampai akhir zaman. Mana kabarnya hari sehat? Ya, semoga sehat selalu. Ya, dimudahkan langkah kita, diringankan langkah kita sehingga dengan langkah dari rumahnya untuk tholabul ilmi ini merupakan kewajiban kita, dan sehingga kita nanti yaumil akhir mendapatkan syafi'an li ashabihi, syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di malam ini ya, kita masih di Al-Qur'an surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun sampai ke ayat yang 3 ya. Oke, ditelaki dulu di ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma
a'bud. Ya. Ayat yang ketiga kan? Oke. Di ayat yang ketiga ya. Wala ya. La panjang lebih daripada 2 harokat karena mad tabi'i bertemu sama hamzah ya. Alif lah ya bahasa kita mah. Si awam gitu. Awam. Jadi hamzah alif yang berharokat disebut hamzah. Kalau la itu lam bertemu sama alif gitu. Jadi istilahnya kalau alif itu huruf yang tidak punya harokat. Nah itu kan. Kalau sudah punya harokat bukan alif lagi disebutnya hamzah. Ya itu untuk ilmu aja lah gitu kan. Gitu. Kok hamzah? Ya kalau di Quran Timur Tengah baru setiap ada alif pasti ada hamzahan gitu kan. Alif ada hamzah, di bawah juga ada hamzah. Pasti ada hamzahnya gitu kan. Alif pasti ada hamzahnya kalau Quran Timur Tengah gitu. Ya biar buat ilmu aja gitu kan. Kalau hamzah. Jadi alif yang banyak mad tabi'i bertemu sama hamzah gitu kan. Bukan alif itu tuh ya. Alifnya kita malah biar gitu kan. Nah, kalau alif itu ya tadi lam bertemu sama alif gitu kan. Tuh. Ma itu sama gitu kan. Jadi alif itu hanya membantu mad tabi'i dalam harokat fathah gitu kan. Hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Jadi mad dalam 2 kalimat bertemu sama hamzah, alif. 4 harokat cukup ya dengan ketukan wala. 4. Karena ada madah di atas itu madah sebutnya ya. Jadi tanda panjang madah itu. Antum alif hamzah nun sukun ya, bertemu sama huruf ta itu kan. Kalau di Quran Timur Tengah mah tidak ada sukun, polos ya, kosong itu. Jadi nun habis, di situ ada satu lagi belakang. Khusus udah habis ya. Berapa itu? Wah, antum. Ya. Jadi ini nun ya, kalau Indonesia nun mati bertemu sama huruf ta. Ya, huruf ta ini huruf yang paling terdepan di hukum ikhfa ya. Ta, tha, jim, dal, zai, sin, shin, shod, do, to, dho, fa, qaf, kaf. Jadi apabila nun mati, nun bersukun ya. Nanti kalau di Quran Timur Tengah tidak ada sukunnya, tidak ada, kosong ya. Sambil mengingat-ingat dikit-dikit lah ya, itu kan mesti terlalu awam ya. Seharusnya di sini juga ngadain ada Quran Utsmani gitu kan ya, untuk
ya kali-kali baca Quran Utsmani gitu kan, biar dibanding-banding gimana sih gitu kan. Mesti awam gitu kan, karena kok nggak ada nun matinya gimana nih gitu kan. Jadi ya biar nanti kalau diberikan kesempatan untuk umroh atau haji, pasti kan Quran Timur Tengah dibacanya apa ya gitu kan, bingung. Tapi kalau udah ada sedikit gambaran, jadi setiap ikhfa tidak ada nun sukun. Nun sukun adanya di izhar gitu. Kalau izhar pasti ada nun sukunnya, gitu aja. Jadi izhar pasti ada sukunnya. Kalau ikhfa nggak ada sukunnya, nggak ada kosong di atasnya kayak gitu. Ini baca gitu, yang diartikan wala anatum gitu, wala anatum gitu kan. Oh itu tuh nun tak bersukun bertemu sama tak pasti ya. Gitu. Jadi kalau kita mah apabila depannya huruf ikhfa, ya kalau tahu huruf ikhfa tak sajim dal dal zain sin sin sod dot tozo fa qaf kan ya, itu depannya huruf itu ada nun, nggak ada sukun apa ya, oh pasti ikhfa gitu ya. Oh ini pasti ikhfa berdengung gitu. Kalau ada sukun, ya kedepannya pasti huruf izhar, gitu kan. Di alif, ha atau hamzah, ha, ho, ain, gin, ha, pasti ada sukunnya itu mah, ada, itu kan. Itu jadi untuk membedakan dari Quran Utsmani, ya Quran Arab Islam ya, Quran Arab, Quran Utsmani. Jadi hanya 8 simbol, ya mudah lah. Yang digunakan di EPI kan Utsmani gitu kan, Insaniyah itu yang di EPI menggunakan Quran Timur Tengah ya. Nah, jadi kalau hukum numaya tanwin harus menghafal izhar, idgham, ikhfa, iqlab, harus dihafal gitu kan. Bingung itu caranya, dengung atau tidak ya gitu kan. Kalau Quran Utsmani hanya menghafal 8 simbol saja, ya. Ikhfa nun tak bersukun udah beres. Enggak mau ta tajim dal dal jan sin sin sod do to do fa qaf ruf ikhfa liur. Cukup hanya satu, nun tak bersukun. Ikhfa. Idgham biguna juga sama, nun tak bersukun. Nah itu. Jadi lebih simple ya. Quran Timur Tengah itu lebih mudah. Cara untuk membacanya, yang penting tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya nggak ada yang susah sebetulnya. Gampang. Justru lebih gampang, lebih mudah Quran Timur Tengah. Nggak perlu menghafal izhar, idgham, iqlab, ikhfa, nggak perlu. Gitu. Jadi nun bersukun udah beres, izhar beres. Nun tak bersukun ya udah itu ikhfa, idgham biguna. Nah, itu. Ya, ini lebih mudah ya. Antum ya, ingat ya, kita selalu belajar tahsin dan ya sabar dalam membaca, karena ini masuk kelompok al-khayshum ya, makhraj huruf yang bagian kelima ya. 1 al-jauf, al-halqu, al-lisan, as-safatani, dan al-khaysum, rongga hidung. Jadi kalau kita belum dengung, dalam arti belum sempurna masuk ke makhraj. Jadi kelompok-kelompok makhraj ya. Jadi ada kekurangan ya dalam itu. Tapi di situ ada satu kesalahan ya. Itu kalau dengung tidak dengung itu ada kesalahan yang disebut lan khofi, artinya kesalahan tapi ringan, itu kan. Nah, nih jadi bagi kita yang mungkin penguat lah, karena mungkin di para pesantren, imam-imam pun juga yang kadang kan tidak konsisten gitu lah, tidak istiqomah. Ikhfa, idgham biguna, asal we masuk gitu. Mai ya'mal gitu kan. Mai enggak gitu kan. Nah, itu kan betul enggak? Sengaja gitu kan. Ada zalah
pengen dengung iklab asal masuk we. Ikhfa asal masuk we, ing kuntum enggak enggak napas habis kurang itu kan ya, memang itu tidak merubah makna, tidak merusak, tapi belum sempurna dalam makharij huruf. Bagian yang kelima al-khaisum belum masuk ya. Kesalahan ya salah tetap ya, tapi nggak fatal gitu kan. Salah tetap, dari setiap belajar makhraj terus nggak dipakai ya tetap salah kan, cuman ringan gitu, khauf. Nah, jadi kesalahan khauf lan khauf gitu. Jadi kesalahan yang ringan, bukan lam jalali gitu. Tetap ya, kita mah ya sabar aja. Wala antum ya, minimalnya 2 lah tuh. Antum gitu. Ya sebut antum 3 monggo ya. Mau 2 mau 3 gitu. Mau 4 boleh enggak 4? Ya, boleh sebetulnya kalau mampu, tapi ya jangan lebih teuing lah israf gitu kan. Tapi udah enggak berubah makna gitu kan. Nah, itu kan. Cukup aja 2 lah gitu kan, 2 harokat gitu kan, sampai 3 rengnya itu kan. Yang penting ya jangan 1 gitu, wala antum, nah, itu kan. Kalau wala antum masih bisa, wala antum gitu. Kalau 2 wala an, mati kan. Ada mati kan nggak masuk ke hidung. Itu kesempurnaan daripada al-khaisum, kelompoknya kan 7 kan. Iqlab, ikhfa. Antum. Nah, bacanya monggo mau ke an, mau ke ang boleh ya. Mau ke eng, mau ke an boleh ya. Itu untuk pengetahuan saja ya. Karena disamarkan ke antum itu namanya samar. IPA secara umum adalah samar. Sama itu ya nggak masuk gitu, nggak mendekati kepada nun gitu. Wala antum kan ke eng kan, itu samar gitu. Wala antum, nah, itu juga ikhfa ya, diakrabkan gitu kan. Didekatkan nun huruf lisan itu, ta huruf lisan, maka dekatkan. Lebih enak sebetulnya. Wala antum, jauh kan? Nah, dekatkan. Wala antum, tinggal jelig. Nah, itu dekatkan. An ke eng ke en boleh. Ya, mana monggo yang paling disukai. Ya, paling suka mangga. Yang penting bukan annya, tapi khaisumnya. Masuk hidungnya gitu kan. 2 minimal, hidung tuh 2 ya, 2 harokat itu udah masuk hidung. Kalau 1 enggak perlu masuk hidung itu. Itu masih bisa antum gitu. Oh, mati kan. Mati kan belum. Jadi minimalnya masuk ke al-khaisum rongga hidung 2 harokat. Ya sabarlah. Walaupun kita membaca Al-Quran secara tahrir ataupun cepat, monggo silahkan jarak cepat. Ya, kejar target selama tidak merusak ya tatanan daripada baca Al-Quran ya. Wala antum, boleh sajalah. Itu kan. Dan secara bacaan harus tartil kan. Ratil Quran tila muzamil, monggo silahkan. Mau tahrir, mau tadwir, yang mau tartil, yang penting jangan dahdir. Itu jadi monggo aja. Nah, itu ikhfa akrab antum disamarkan dari ikhfa ya, huruf ta, karena depannya huruf ta ini yang memberikan dengung. Karena ta ini masuk kepada huruf yang memberikan dengung, itu ikhfa namanya. Antum ya, tum ya, di situ ada masuk kepada makhraj, bahwa tum ujung lidah
Torful lisan, ya. Ta, ti, tu. Nah, ta, ti, tu. Ya. Sehingga baru kita belajar daripada sifat, ada syiddah, ya, di situ ada infitah juga, ada ismat juga, di situ juga ada yang mungkin kita belajar sekarang ternyata si ta itu huruf sifatnya ada hamsnya. Itu yang mungkin dalam arti ya sebagai orang yang belajar tahsin ya, ada hamsnya, ada desisnya, tum, ya, tum, ya, monggo, ya, mau besar mau kecil sesuai dengan kemampuan. Ada kemampuan kan? Itu. Besi besar teuing anu potos. Tum. Wah. Maksudnya itu besi tum. Wah itu. Ya, kebesaran teuing. Ayo belajar mah monggo we. Ya, masih belajar tapi nanti udah biasa dikecilin. Tum. Antum. Ya. Jadi ya, kan kalau belajar kan boleh. Mu antum nggak ada juga secara mana ya nggak merubah makna gitu kan. Hanya dalam sisi sifat antum nah itu kan antum belum nggak sempurna dalam sifat, nah itu kan kalau antum nah itu sifatnya masuk gitu kan, jadi masuk sifat yang huruf ta itu kan ya, karena huruf ta ini ada 5 sifat kan, 5 sifat huruf yang dimiliki oleh huruf ta ya, ada hamas ya, desis ya, ada syiddah kuat, ada infitah terbuka, ada istifal menurun gitu kan, juga ada al ismat tertahan. Itu huruf sifat yang dimiliki oleh huruf memiliki 5 sifat ya gitu kan. Jadi kalau kita udah belajar sifat, oh iya kan syiddah ya kuat memang, jangan terlalu pecah, apalagi di sukun at ulah at, nah itu kan. Kalau yang sering di adzan Allahu akbar, jangan langsung ke hamas, syiddah dulu. Allahu tutup dulu, jangan langsung buka. Nanti kalau buka ya sifatnya kurang satu gitu kan. Sifat syiddahnya nggak ada, sifat hamas yang muncul, kekurangan juga. Karena kan 5 sifat. Kalau akbar, Allahu akbar, nah itu sifatnya kurang. Kalau Allahu akbar, nah gitu. Jadi 5 sempurna. Tutup ada, kuat, hamas juga ada. Nah, gitu kan. Syiddah ada, nutup, syiddah kan kuat. Nah, gitu. Tapi ada hamasnya. Nah, gitu. Jadi ada kuat, ada desis gitu. Jadi ada syiddahnya. Dalam arti syiddah kuat, nutup. Gitu. Terus buka. Nah, cetik gitu kan. Yang penting ada akbar at. Nah, itu jadi sempurnakanlah ya, tapi secara pengucapan baik secara fathah ataupun ini hati-hati gitu kan. Tapi kalau kita belajar monggo lah ya. Gitu kan. Kalau Allahu akbar ini jangan terlalu ya saya belajar. Belajar biar huruf ta dan ka ada hamasnya gitu kan. Ada desisnya. Akbar itu kan ya itu juga. Tapi kalau ada yang mungkin pengucapan go jadi kho itu juga harus betul berlatih. Khairil magdu, saya juga dengar itu ada khairil mag. Jadi si go tapi mungkin agak kebanyakan jadi kho. Nah itu juga bisa berubah makna loh. Harus berlatih gitu kan. Yang bagi yang masih pengucapan go, nah, ya teman saya juga ya yang pas sekolah dulu, yang teman saya juga yang suka di GBR juga
Masih kho gitu. Khair, dia mah betul-betul kho nanti muncul nanti khairil maghdubi. Ayo jadi ghairil maghdu. Kho itu. Susah cenah aduh. Ya enggak susah enggak belajar. Ini udah merasa pinter kemudian dosen, doktorandes, wah udah ngajar di mana-mana, ceramah di mana-mana, bagus memang ceramahnya. Ya beda. Tapi sama gue kan sama akro di sini. Adnal halki di atas. Jadi memang agak tipis gitu. Ya agak keluar agak besar. Jadi kho. Ya memang. Jadi si ghairil maghdubi ada jadi kho. Betul. Ya. Itu. Teman saya juga ya ngambil susah jangan anak-anak dekatnya. Kamu tuh penceramahnya bagus, Pak. Ya teman gitu kan dosa perjuangan di Haji Abi. Ya susah kumahanya. Ya bukan susah, enggak belajar aja. Jangan bilang susah. Walau qad yassarnal Qur'ana lidzikril mudzakir surat Al-Qamar kan banyak itu berapa ayat yang menjelaskan sungguh aku berikan kemudahan. Ya itu mudah. Yang susah apa? Enggak mau belajar gitu kan. Kalau belajar enggak bisa. Oh, beta mah go. Mag, buka dikit gitu kan, tutup jangan terlalu besar jadi jadi itu terlalu membuka rongganya sehingga muncul ya mal dilatih gitu. Kalau nggak dilatih ya cuma nanya apa sih mag mag itu sih latih. Nah, ya. Tanpa latihan ya nggak ada yang susah ya. Udah tua penghafal juga udah 70 tahun bisa menghafal Quran. Bisa gitu kan. Justru 70 tahun 80 tahun nggak akan pikun. Nggak akan. Bener. Bapak saya juga hampir 85 tahun udah jog-jog, ngajinya masih mantap. Walaupun giginya hilang semuanya. Bagus itu. Ya qiraat juga, ya bagus. Dilatih terus. Enggak ada istilah susah. Udah tua saya mau enggak ada alasan tua. Ya semakin tua semakin matang gitu kan, kalau suruh dilatih ya nggak akan pikun lagi orang-orang yang selalu baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Antum mim bertemu sama ain, ya itu jelas ya izhar syafawi. Ya, jadi kelompok mim itu ada mim, nah itu ajan deh gitu. Ya bener cepatnya. Ya sudahlah. Ya macam mana? Ya menjelaskan ya gitu. Cepat amat ya. Gara-gara sisir. baru juga seperempat ya. Ya kan ini menjelaskan dulu. Kalau dikejaskan nggak apa-apa lah hari ini kan. Ya, prakteknya memang yang penting kan, ya. Sing dicek juga mesti pada, ya. Mesti ya. Yang itu aja. Jadi makhraj, ya sifat yang tadi sampaikan, ya mudah-mudahan ya sedikit yang kita ambil belajar untuk selalu melatih membaca Al-Quran sehingga lidah kita akan lebih mudah. Sering dipakai saja ya, sering dipakai, sering dilatih sehingga pengucapan makhraj dan sifat lama-lama jadi berat makan menjadi ringan gitu kan. Bagi orang yang biasa ringan karena dilatih gitu kan.
Apapun kita harus sering berlatih. Itu aja di malam hari ini. Kita cukupkan dengan baca sama alhamdulillah, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.